السميع العليم من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائبون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق Allahul Azim. Jadi ayat kemarin yang kita sudah bahas di 111 bahwa Allah sudah membeli dari orang-orang yang beriman itu, yakni jiwanya dan hartanya dengan surga. Jadi Allah sudah beli itu orang yang beriman itu jiwa dan hartanya dengan surga. Artinya ketika orang berjihad dengan jiwanya, dengan dirinya dan dengan hartanya, maka ketika itu kita sudah menjual diri kita dan harta kita kepada Allah, dan Allah membelinya dengan surga. Jadi kita berjihad, Allah kasih surga, gitu kalimatnya gitu. Nah, orang yang beriman hebatnya begitu. Jadi makanya untuk orang mukmin itu ketika dalam setiap kondisi pun nggak perlu ada rasa takut dan khawatir. Mau kaya, mau miskin, mau perang, mau damai, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena surga ada dunia. Ketika kita berperang menghadapi musuh, mati kita dalam perang itu syahid, masuk surga langsung. Ketika perang kemudian kita menang, mulia kita dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirat. Nah, tetapi sebagai perwujudan daripada jihad itu harus dibuktikan apa? Yakni bahwa kita berperang di jalan Allah. Ketika kita berperang di jalan Allah kemudian kita membunuh atau dibunuh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa'dan 'alaihi haqqan. Inilah janji Allah yang hak, yang sudah ditetapkan di dalam kitab Taurat dan Injil serta Al-Qur'an. Dan nggak ada yang paling menepati janji kecuali Allah. Ya, maka kata Allah, bergembiralah wahai orang-orang yang beriman dengan perniagaan kalian. Perniagaan antara kita dengan Allah maksudnya. Ya, jadi berbahagialah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah yang disebut dengan kemenangan yang agung. Nah, ini berkaitan dengan kesimpulan 1 dan 111 itu, bahwa bagi orang yang beriman Allah sudah memberikan dengan surga, tapi harus dibuktikan iman itu. Apa? Mau berperang, mau berjihad. Dengan apa? Dengan diri kita dan dengan harta kita. Nah, ketika kita lakukan, maka
berarti kita sudah mendapatkan fawzul azim, atau yang disebut dengan al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Nah, selanjutnya 112 yang kita baca tadi. Jadi selain daripada menginfakkan atau selain dengan jihad diri dan harta, ada pula yang harus dilakukan agar kita meraih surga Allah. Apa itu? Yakni orang-orang yang beriman yang mendapatkan surga Allah atau yang mendapatkan fawzul azim, mendapatkan kemenangan yang agung adalah orang-orang yang at-taibunal abidunal hamidunal sa'ihun, yakni orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji Allah, orang-orang yang mengembara dengan mencari ilmu dan agama, kemudian orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf melarang yang munkar, dan orang-orang yang menjaga apa-apa yang ditetapkan oleh Allah berupa hukum-hukumnya. Maka wabashiril mu'minin, maka gembirakanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini ada dua tuh yang di ayat 111-nya itu fawzun azim, ada yubashshiruhum, kalimatnya berita gembira semuanya itu. Jadi ada dua fase. Yang pertama dalam kondisi yang memang membutuhkan jihad di dalamnya, baik itu jihad dalam artian kita berperang dengan orang kafir. Maka ketika kita berperang melawan orang kafir atau kita tidak mampu karena kita kondisional, kemudian kita sumbangkan, nafkahkan, infakkan harta kita di jalan Allah, maka ketika itu hakikatnya kita menjual diri kita, menjual harta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin surga. Gitu. Mati hidup surga dua-duanya. Tetapi selain itu dalam kondisi-kondisi yang normal kayak kita nih, kondisi-kondisi yang memang bukan perang gitu kan, maka ada juga wabashiril mu'minin, berita gembira surga juga. Apa itu? Yakni bagi orang yang tobat dari kesalahan dan dosa. Maka orang yang banyak dosa kemudian bertobat, maka Allah ampuni dia, maka dia masukkan di surganya Allah. Kemudian orang yang beribadah itu bentuknya apa? Sholat, ya, orang yang sholat, yang melaksanakan sholat, dia surga. Kemudian orang yang memuji Allah, itu juga mendapatkan surganya. Kemudian orang yang berjalan atau mengembara untuk mencari ilmu, makanya orang yang mencari ilmu itu disebut dengan jihad juga. Dia orang seperti dia belajar ke mana, itu dalam rangka jihad juga. Kemudian orang yang ruku, orang yang sujud, orang yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, dan orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah, maka ini pun kata Allah wabashiril mu'minin, sampaikan atau gembirakanlah orang-orang yang beriman. Maka penjelasannya adalah orang yang beriman itu adalah orang yang menginfakkan diri dan hartanya di jalan Allah. Satu, orang yang beriman itu orang yang bertobat senantiasa kepada Allah. Orang yang beriman itu orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Orang yang beriman itu orang yang senantiasa memuji Allah. Orang yang beriman itu orang yang senantiasa ketika berjalan mengemban mencari ilmu berdakwah, itu adalah orang yang dikatakan mendapatkan kemuliaan. Itulah yang jadi orang mukmin itu jangan diam aja, tapi harus juga mencari ilmu, menyebarkan dakwah. Dan orang yang mukmin itu adalah orang yang ruku, yang sujud, orang yang memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar, dan orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Nah, itu kewajiban kita tuh. Jadi kalau orang mukmin jangan diam aja. Kalau kita ngaku orang Islam, orang yang beriman, jadi orang Islam itu terbagi dua, Mas Afril. Ada orang mukmin, ada orang munafik. Nah, orang munafik itu orang yang fasik, yang rusak. Maka orang munafik itu kelompoknya dimasukkan ke dalam kelompok kafir. Maka nanti di neraka jahanam
orang munafik dan orang kafir itu dimasukkan sama-sama. Bahkan di dalam ayat terakhir, orang munafik itu fidarkil asfali minan nar. Fidarkil asfali minan nar. Jadi fidarkil asfali minan nar itu di kerak neraka. Asfal. Ya. Orang al-munafiqin dan munafiqina fidarkil asfali minan nar. Idar, maka darah itu dalam bahasa Inggris darah itu kegelapan. Darkil. Dan hampir mirip dari bahasa Arab begitu. Ya, kalau bahasa Inggris kan dan dalam bahasa Arab juga darkil. Fidarkil asfali minan nar. Artinya di kerak. Kerak itu adalah kegelapan, di tempat terendah yang paling gelap di neraka jahanam. Jadi jangan-jangan bahasa Inggris serapan dari bahasa Arab. Ya kan? Ya. Nah itu. Jadi orang mukmin itu bisa dicirikan, bisa diidentifikasi dengan kriteria. Jadi kalau kita ingin melihat orang yang baik, ahli surga, gitu. Kalimatnya. Kalau ingin kita melihat orang yang baik, ahli surga, orang yang bisa kita emban amanah, ini mau pemilu, maka dilihat bagaimana perannya dalam Islam, mampu nggak dia berbuat, mengorbankan dirinya, berjuang siang pagi untuk Islam, mengorbankan waktu dan tenaganya, mengorbankan hartanya. Dia lihat bagaimana ibadahnya, lihat bagaimana dia berdakwah dan lain sebagainya. Kemudian dilihat apakah dia peduli dengan sesamanya, dengan mengemban amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian lihat bagaimana dia menjaga hukum-hukum Allah. Nah itu, jadi gampang sebenarnya melihat orang mukmin itu bisa diwujudkan dalam kriteria ini. Jadi jihad dengan diri dan harta, sering bertobat, sering memuji Allah, beribadah kepada Allah, menempuh, mencari ilmu, menyebarkan dakwah, kemudian terlihat dari ruku dan sujudnya, kemudian daripada kepedulian dengan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap sesamanya, kemudian mampu menjaga hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya, maka wabasyiril mu'min, gembirakanlah orang-orang yang beriman. Apa gembiranya? Kembali ke 111, yakni dengan surga. Ya padahal kau pengen masuk surga, salah pintu ini. Maka surga itu bisa dimasuki dengan salah satu pintu ini. Ya, silakan masuk pintu mana. Ya, kalau bisa sih semua pintu kita masukin. Jihad masukin, dalam sholat masukin. Ya. Kemudian masuk ke 113-nya. Maka nabi nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi kayak gini adalah kita maaf misalnya kita punya orang tua, tiba-tiba orang tua itu masih murtad, masih musyrik, masih kafir, meninggallah orang tua kita. Maka kita nggak bisa memohonkan ampunan kepada Allah, kepada orang tua kita. Kalau kita kan orang beriman, orang Islam, kan kita masih Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan gitu kan. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Nah, Allah masih makbul, masih mengijabah doa kita, karena kita masih satu rangkaian, satu garis, masih ada romit namanya, masih ada ikatan. Maka ikatan itulah yang membuat permohonan ampunan kita untuk orang tua kita nyampe kepada Allah. Tapi kalau orang tua kita mati dalam kekafiran, kemusyrikan, nggak diterima doa kita. Nah, maka ditegaskan tidak pantas, tidak pantas kita memohonkan ampunan kepada untuk orang-orang kafir. Ya, bahkan Nabi sendiri nggak pantas memohonkan ampunan ya untuk orang-orang kafir setelah jelas kekafirannya, walaupun dia adalah
uli kurba kalimat di situ, kaum kerabat. Uli kurba, ya namanya kaum kerabat berarti ya kalimatnya bisa saudara, namanya uli itu memiliki kerabat qarib kedekatan kalau dalam bahasa Parsia. Jadi kalau uli itu pemilik kurba kedekatan. Jadi kaum kerabat itu orang-orang yang dekat. Siapa dia? Bisa satu nasab, ya kan gitu. Misalnya Padalan punya paman, itu kerabat namanya. Padalan punya sepupu kerabat. Padalan punya yang jauh satu kakek misalnya, satu uyut, nah itu namanya karib kerabat disebutnya. Berarti masih keluarga. Kan ada keluarga itu keluarga inti. Keluarga inti itu ayah, anak, istri atau ayah, ibu dan anak, itu inti itu. Ya. Nah, berikutnya kan ada orang tua, ada keponakan, ya kan gitu, ke kiri kanan nambah ke atas tuh. Nah, ke atas itu yang disebut dengan karib kerabat. Orang yang disebut dengan uli kurba, kerabat. Nah, di antara kerabat itu kan pasti ada yang kafir. Contoh ini, Nabi itu punya kerabat yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman langsung Nabi. Dia adalah adiknya Abdullah. Dia adalah kakaknya, adiknya siapa namanya? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Dia adalah salah satu kakak dari Abu Thalib. Abu Thalib nanti punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, paman Nabi itu diajarannya Abu Lahab. Abu Lahab itu sangat membenci, bahkan musyrik. Maka nggak pantas Nabi mohonkan ampunan kepada Abu Lahab untuk Abu Lahab ketika dia mati. Tetapi ketika dia masih hidup boleh memohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Di Padalan umpamanya atau Mas Akril punya orang tua, tapi orang tua ini beda agama sama kita dan masih hidup, maka boleh kita doa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada orang tua saya, Allah berikan hidayah kepada anak saya, Allah berikan hidayah kepada keluarga saya, Allah. Itu masih bisa tuh karena masih hidup. Jadi kalau orang masih hidup, maka kalimatnya adalah bahwa kita wajib mendoakan. Masih ada kesempatan. Doakan agar orang-orang kafir itu masuk Islam. Karena bisa jadi loh, orang yang sekarang mukmin jadi kafir, atau sebaliknya, orang kafir yang sekarang bisa jadi mukmin yang kemudian. Kan banyak yang terjadi begitu. Orang yang mati dalam kemurtadan, yang tadinya dia muslim tiba-tiba pindah agama, atau ada orang yang mu'alaf kalimatnya, orang muslim masuk Islam. Maka ketika ada keluarga kita, kerabat kita yang masih dalam kondisi kekafiran dan kemusyrikan, doakan karena dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati, maka tidak ada lagi. Jadi kalimatnya lana a'maluna lakum a'malukum. Kalimatnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk memohonkan kepada Allah agar diberikan hidayah atau amal. Nah, di sini dijelaskan bahwa tak pantas Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah karib kerabat, setelah jelas bahwa orang-orang tersebut adalah ahli neraka. Jadi artinya kalau sudah ahli neraka dia sudah mati. Tapi kalau sudah masih hidup mah boleh-boleh saja. Kan kita nggak tahu. Ya, nggak tahu apakah dia memang di akhirnya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Gitu kalimatnya. Jadi jangan dipahami, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya, ya Allah yang masih hidup. Boleh kalau yang masih hidup, ya Allah berikan hidayah kepada orang tua saya, ya Allah berikan saya kepada anak saya, ya Allah ampuni ya Allah, berikan hidayah mudah-mudahan dengan Islam. Karena gini, ketika orang kafir itu masuk Islam, maka dosa-dosanya hapus. Sebesar apapun ketika dia melaksanakan dosa dari kekafiran, maaf misalnya, umpamanya dia ahli Cina, tukang membunuh, tukang mabuk, ketika kafir, ketika musyrik, tiba-tiba hidayah datang, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hapus dosa-dosanya, bersih dia. Tapi dengan catatan dia masuk Islam dengan tulus dan ikhlas, bukan karena modus. Ya, karena ada yang modus juga karena pernikahan, ya kan? Ada yang itu banyak kan? Orang masuk Islam gara-gara pengen dikawinin sama muslimah, ada kan? Nah, itu modus namanya. Kalau orang tulus maka terhapus dosanya, bersih dosanya. Bagaikan dia
berikan baju putih atau kain putih. Kemudian dilanjutkan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Jadi ketika bapaknya meninggal, jadi kalimatnya ketika hidup itu Nabi Ibrahim itu kan datangin bapaknya. Ntar menjelaskan dalam surat Ibrahim dan surat-surat yang lain tentang Nabi Ibrahim dengan azan. Jadi bapaknya itu pemahat batu, patung, ya kan? Ya dia itu suka tukang bikin patung. Maka kemudian didatangi Ibrahim yang sudah dewasa. Ayah, kenapa kau membuat patung dan kemudian patung itu disembah-sembah oleh orang lain? Itu kan perbuatan musyrik. Wah, ini udah tradisi zaman dulu, udah nggak bisa diganggu gugat. Udah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun kami melakukan hal ini dan kami melakukan penyembahan terhadap patung. Maka kemudian hal itu adalah sesuatu yang di luar perintah Allah. Maka bertobatlah ayahku, ikutilah aku, karena aku mendapatkan hidayah, aku mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian tak ikuti. Maka kemudian Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah, ya udah kalau begitu, tapi nanti aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukku, hai ayah. Maka mudah-mudahan Tuhan akan mengampuni. Nah itu, jadi itu pernah diikrarkan Ibrahim untuk bapak. Nah kemudian ditegaskan dalam surat At-Taubah ini bahwa wa mastighfar, adapun permohonan ampunan Nabi Ibrahim untuk bapaknya adalah itu disebabkan janji yang pernah diucapkannya yang harus ditunaikannya. Maka kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a. Maka kalau sudah jelas bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri. Ya sudah, kamu tidak, ayah tidak mengikuti saya, ayah sudah tetap dalam kekafiran, maka saya berlepas diri. Saya tidak lagi akan memohonkan ampunan kepada Allah, karena tidak akan diterima oleh Allah, karena talinya putus. Kalimatnya dulu. Jadi kalau umpamanya diibaratkan, ini ada listrik, padahal itu mau ini ngecas, casannya putus, kira-kira bisa nggak ngecas? Nah itu logika sederhananya. Jadi bagi orang Islam dengan orang kafir itu ibarat listrik yang terputus. Sebesar apapun listrik yang ada, kalau nggak ada sambungan nggak nyampe. Tapi kalau orang Islam dengan orang Islam itu bagaikan tali listrik yang nyambung. Jadi bisa sampai, walaupun terkadang menerimanya tergantung perangkat, ya kan? Misalnya dari PLN, listrik sampai puluhan ribuan, ya kan? Sampai ke kita kan tergantung pemakaian kita. Kalau pemakaian kita cuma pakainya 5 watt, ya kita menerimanya 5 watt, gitu kan? Kalau kita makainya sampai untuk acara gedung di bawah, ya kan, misalnya sampai sosisnya beleduk, lampunya gede juga kan? Nah itulah orang menerima hidayah dari ilmu-ilmu para alim ulama, dari pengajaran para nabi-nabi dan para rasul. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada manusia, ulama menyampaikan kepada umat, dan kita menerimanya seberapa kemampuan kita. Jadi kayak begini misalnya, saya ibaratkan tadi, orang kita punya air yang banyak, ada air kolam yang banyak, maka sawah-sawah itu dialirkan sesuai dengan kebutuhan. Itu ibaratnya begitu. Jadi orang menerima hidayah itu macam-macam. Ada yang cuma 1 gelas, ada yang dia 1 pot, 1 teko, 1 ember, tergantung kemampuan dari sahabatnya. Nah itu diibaratkan begitu. Kemudian inna Ibrahim la'awwahun halim, karena karakter Ibrahim itu adalah orang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan sangat penyantun. Kemudian ayat ke-115-nya, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberikan oleh Allah petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi seorang hamba tidak akan diajab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya, kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan. Di kalimatnya gini, orang-orang kafir itu
ya, orang-orang Arab yang masih jahiliyah, yang dia belum tersentuh dakwah Islam, dia tersesatlah dalam hidupnya. Arab Baduy misalnya yang mana ceritakan, dia melaksanakan tradisi-tradisi nenek moyang mereka, menyembah batu, percaya kepada arwah, percaya kepada benda-benda gaib, dan belum ada dakwah yang masuk di dalamnya. Maka kata Allah, Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum, kalimat begitu ya. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberikan petunjuk. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hidayah, insya Allah tidak akan tersesat. Itu kalimatnya. Tetapi setelah mereka diberi petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi, maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti ini simpelnya. Ketika kita mendapatkan hidayah Islam, ya, mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita nggak pernah ketemu Nabi, maka janji Allah sekali-kali Allah tidak akan menyesatkan orang ini. Setelah jelas halal dan haram, setelah jelas mana yang boleh, mana yang tidak, maka orang yang mengikuti petunjuk ini nggak bakal sesat. Kalimatnya begitu kalimatnya. Jadi kalau orang percaya dengan Islam, maka hidupnya akan mencapai tujuan, itu kalimatnya. Karena Allah sudah menjanjikan itu. Tapi orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, maka pasti dan dipastikan dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lanjutkan, innallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan kekuasaan di bumi. Mulkus samawati wal ardh, yuhyi wa yumiit. Dia menghidupkan dan mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wal nasir. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Terakhirnya ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari wal ladzina tabu'u fi sa'ati usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kondisi Rasulullah. Ini Rasulullah itu di tengah keputusasaan. Bayangkan saja, ini kan berkaitan dengan perang Tabuk. Di dalam perang Tabuk itu Rasulullah menghadapi kekuatan yang luar biasa, kekuatan kafir musyrik dari orang Arab dan menghadapi kekuatan orang. Maka di tengah-tengah gencatan atau tekanan-tekanan internasional kalau sekarang itu, maka Rasulullah butuh bantuan. Tetapi ternyata bantuan itu tidak diberikan, tidak ada banyak yang membantu dari kaum-kaum Arab yang satu visi itu. Karena mereka akan menghancurkan, menguasai Mekah khususnya, umumnya akan menguasai Arab. Maka pada saat itulah Rasulullah merasa dalam titik nadir, berupaya tapi kemudian bagaimana yang menghadapi ini. Dan banyak orang-orang yang masuk Islam kemudian mereka ragu. Kan begini nih, katanya berkaca Nabi, katanya Rasul, kok nggak datang langsung pertolongan Allah? Katanya punya kehebatan, tapi kok? Nah itu kan kadang-kadang kita ragu sama orang gitu. Katanya sakti, kok gitu? Nah itu kadang-kadang kita ragu di situ. Nah orang-orang Islam saat itu pun begitu. Tetapi kemudian setelah itu Allah memberikan pertolongan, berikan pertolongan dan akhirnya mendapatkan kemenangan dalam peperangan itu. Maka kemudian Allah memberikan maaf kepada orang-orang yang sempat ragu, memberikan maaf kepada Nabi karena memiliki keraguan-keraguan terhadap kekuasaan dan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW pada masa-masa sulit. Setelah kata Allah Subhanahu wa taala hampir saja berpaling dari agama Islam, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kesimpulannya, satu, umat Islam yang mukmin harus punya keyakinan bahwa kita ini milik Allah dan apa yang kita punyai harus dipasrahkan untuk Allah.
Dan ketika kita melakukan itu berarti kita sudah berjual beli, berniaga dengan Allah. Maka kita serahkan jiwa dan harta kita, apapun yang kita miliki untuk Allah, maka Allah ganti dengan surganya. Tapi itu harus dibuktikan. Orang Islam, orang mukmin harus selalu minta ampunan kepada Allah. Harus senantiasa kita memuji Allah, harus senantiasa beribadah kepada Allah. Harus juga melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga hukum-hukum Allah. Yang kedua, mohon ampunanlah kita untuk diri kita dan orang tua kita. Tapi ampunan, permohonan yang kita panjatkan kepada Allah tidak berlaku bagi orang-orang di luar kita, sekalipun orang itu adalah keluarga kita, kecuali kita mohon agar diberikan hidayah untuk orang-orang yang masih hidup. Jadi kalau ada orang hidup, maka kita doakan agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan pada Cukup, masa cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.